Kemarin aku sudah sempat menjelaskan ya, tapi mungkin itu kurang. Jadi aku ingin menjelaskan lebih lengkap lagi di video kali ini. Dengar baik-baik ya. Jadi, Papua Barat dinyatakan berada dalam wilayah Indonesia itu dengan beberapa alasan yang kuat. Alasan pertama, Perjanjian New York pada tahun 1962. Selamat sore masyarakat Papua, apa kabar untuk kamu semua? Dan ya, jangan bosan-bosan untuk nonton saya punya konten. Teman-teman sudah nonton nenek Profesor Rizka Novelis punya konten yang saya potong singkat ini, pasti kamu sudah nonton yang full one itu. Baik, di sini ada 6 poin yang saya tanggapi dari punya kata-kata dalam konten itu, dan saya akan berbagi untuk kalian supaya kita bisa mengetahui dia punya kebohongan publik itu. Poin yang pertama, dibicara tentang perjanjian New York 1962. Ibu ini hanya asal bunyi dan dia hanya tahu perjanjian New York 1962, tapi dia tidak tahu tanggal berapa, bulan berapa, dan dia tidak tahu isi di dalam perjanjian New York itu. Perjanjian New York itu terjadi pada tanggal 15 Agustus 1962 di kota New York, Amerika Serikat. Isi dan hasil dari perjanjian New York itu, Indonesia harus adakan referendum di tanah Papua yang dikenal sebagai PPRA 1969. Dan dalam referendum itu, one man, one vote. Satu orang, satu pilihan. Berarti satu orang Papua, satu pilihan. Dan ingat pada tahun 1960-an ke atas, jumlah orang asli Papua itu kurang lebih 800.000 jiwa. Oke. Nah, nanti terjadi tanggal 27 September 1962, PBB dikasih keluar satu resolusi yang dikenal sebagai resolusi PBB 1752. Artinya, PBB boleh mengambil alih dalam wilayah non-self territory atau wilayah tanpa pemerintahan itu. Nah, nanti terjadi tanggal 30 September 1962, itu ada satu perjanjian yang dikenal perjanjian Roma itu. Teman-teman ingat bahwa dalam dua perjanjian ini, Roma dengan New York, perjanjian New York itu ada 7 orang asli Papua yang terlibat dalam perjanjian itu. Tapi mereka orang Papua itu adalah orang-orang yang terlibat dalam barisan merah putih pro NKRI. Nah, nanti tanggal 30 September yang dikenal sebagai 30 September 1962 yang dikenal sebagai perjanjian Roma, di situ tidak ada orang asli Papua di dalam situ. Nah, hasil dari perjanjian Roma itu, Indonesia dia takut bahwa nanti orang Papua menang dalam referendum, jadi dibilang harus adakan musyawarah. PPRA itu atau referendum itu harus pakai sistem Indonesia yang dikenal sebagai musyawarah, yaitu kepala-kepala suku saja yang harus ikut memilih. Dan satu rasis yang mereka keluarkan, Indonesia, Belanda dengan Amerika dong keluarkan. Nah, Belanda tidak. Indonesia dengan Amerika tidak keluarkan itu. Artinya, orang bilang orang Papua masih primitif, masih bodoh, masih belum tahu baca dan tulis. Ini rasis yang mereka katakan. Ini sejarah yang catat, bukan saya yang bilang. Nah, nanti hasil dari perjanjian Roma itu juga mereka menekankan bahwa PBB harus ambil alih di tanah Papua. Dan hasil berikut adalah Indonesia boleh membangun tanah Papua selama 25 tahun. Mulai dari tanggal 1 Mei 1963 sampai tanggal 1 Mei 1988. Begitu. Nah, tanggal 1 Oktober 1962, dari Badan PBB, United Nations Temporary Executive Authority atau dikenal sebagai UNTEA, mereka ambil alih di atas tanah Papua dan Belanda mulai keluar dari tanah Papua. Mereka tinggal di tanah Papua dari 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963. Kita lanjut, integrasi yang dia bicara, Ibu Rizka yang bicara. Integrasi di tanah Papua tanggal 1 Mei 1963 itu bukan integrasi, itu aneksasi. Kenapa saya bilang aneksasi? Karena Indonesia masuk ke tanah Papua itu tidak sesuai dan tidak dapat izin dari orang asli Papua, atau tidak ada pengetahuan dari orang asli Papua bahwa nanti Indonesia akan masuk, karena itu hanya sepihak yang dibuat dalam perjanjian Roma dengan perjanjian New York itu. Begitu. Jadi itu hanya ilegal, aneksasi. Kehadiran mereka di atas tanah Papua itu ilegal. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dibicara tentang pengakuan internasional. Pengakuan internasional ini dibilang tentang resolusi PBB 2504 yang kemarin saya sudah bahas itu. Dalam dunia internasional, dorang sudah mensahkan itu, resolusi PBB 2504. Padahal dia tidak mengetahui isi di dalam resolusi PBB yang kemarin saya sudah jelaskan. Begitu. Bahwa resolusi itu
terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tinjau ulang kembali perjanjian New York dan bicara tentang pembangunan di atas tanah Papua. Indonesia boleh membangun tanah Papua dengan bantuan dana dari pemerintah Belanda dan Bank Asia Development. Yang berikut bicara tentang konstitusi negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ibu Rizka katakan bahwa setiap wilayah yang ada dalam Indonesia itu termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Papua juga. Padahal Ibu ini takut yang keliru bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 linia pertama sudah jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajah di atas muka bumi ini harus dihapus karena tidak beri kemanusiaan. Begitu. Nah, tidak ada satupun hukum internasional yang mengatakan bahwa Papua yang bagian yang sah dalam negara Republik Indonesia. Itu hanya omong kosong publik. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama saja sudah jelas. Jadi Ibu ini hanya bicara omong kosong pukul tinggi, abu nawas. Begitu. Yang terakhir, dia bicara tentang pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan. Wajib dan wajar Indonesia membangun tanah Papua karena sudah sesuai dengan hasil keputusan dari perjanjian New York dan perjanjian Roma. Ingat, perjanjian Roma dia punya hasil keputusan bahwa Indonesia membangun tanah Papua selama 25 tahun. Yang tadi saya sudah bicara, dari tanggal 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 1988. Dan itu sudah sesuai dengan resolusi PBB paragraf kedua, Indonesia boleh membangun tanah Papua itu. Oke, ini yang Ibu ini keliru, dia tidak mengerti sampai lebih dalam. Nah, yang terakhir dia bilang dia tidak kena mental. Padahal dia tipu kamu. Dia bicara begitu supaya ditutup dia punya aib dan dia punya rasa malu bahwa pernah saya tantang dia untuk kami debat. Dia saya punya live streaming di Facebook. Tapi ketika saya live pada jam 10 dia hilang. Dia tidak mau naik. Dan saya tahu saya sudah bikin konten dan status saya tandai ke dia, tapi dia hanya baca, di nonton tadi tidak berani. Dan pada saat saya live dia kunci dia punya kolom komentar sampai malam baru dibuka. Jadi apa yang dibicara semua sudah gugur dan sudah 3 hari yang lalu saya bantahkan dia punya kata-kata. Dia tidak berani untuk komentar masuk bahwa dia malu dan dia takut dan dia kena mental. Sebab apa yang dibicara itu hanya tipu muslihat dan dia membangun opini-opini negatif dan penuh kebanyakan abu nawas dan tipu muslihat di muka umum ini. Oke? Jadi sekali lagi saya pesan untuk teman-teman yang ada Papua, jangan kamu masuk serang dia punya konten dan lain-lain, kasih tinggal dia. Itu urusan saya, nanti balas-balas dia punya kata-kata itu. Oke? Salam hormat untuk kamu semua. Tetap semangat, Papua tetap merdeka.